Berita yang lebih menyedihkan dilaporkan di negara bagian Kaduna, Nigeria, setelah ekstremis Islam Fulani membunuh 36 orang Kristen selama beberapa serangan sepanjang bulan Agustus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Tadi saya menonton sebuah video. Di video tersebut di mana beberapa orang Kristen dibunuh karena mereka tetap mempertahankan iman di dalam Yesus. Saudara Bapak sekalian, ini saya tampilkan kepada kita semua bukan untuk nakut-nakuti, tetapi tujuan saya adalah supaya kita bersiap-siap ketika apapun yang kita hadapi, apapun nanti yang kita akan lalui, kita tetap tidak menyangkal Tuhan Yesus ya. Jadi saudara tidak sabar lagi mungkin melihat beritanya ini. Mari kita dengarkan beritanya bersama foto-fotonya, disebabkan karena itu peristiwa-peristiwa seperti itu kan tidak boleh ditampilkan vulgar saudara ya. Nah inilah kita saksikan bersama. Berita yang lebih menyedihkan dilaporkan di negara bagian Kaduna, Nigeria, setelah ekstremis Islam Fulani membunuh 36 orang Kristen selama beberapa serangan sepanjang bulan Agustus. Menurut Morning Star News, serangan itu terjadi dari 4 Agustus hingga 28 Agustus di Kabupaten Zangon, Kataf, Kaura, dan Cikun. Di Desa Do, 17 orang Kristen tewas, 5 di Madamai, 8 di Buruku dan Udawa, 3 di Machun, dan 3 lagi di Goran, Gida. Para gembala Fulani telah membunuh 3 orang Kristen kami dan 5 orang Kristen lainnya juga terluka, kata penduduk daerah Judy David kepada Morning Star News melalui pesan teks. Rumah untuk tidur ketika pengembala menyerang desa memaksa kami untuk melarikan diri ke semak-semak di tengah hujan. Pembunuhan itu dikonfirmasi oleh Samuel Arwan, Komisaris Negara bagian Kaduna untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Dalam Negeri. Anggota polisi menanggapi panggilan darurat dari desa Machun dan dimobilisasi di sana, katanya dalam sebuah pernyataan. Saat tiba, mereka juga disiagakan oleh tembakan dari Manuka yang berdekatan. Saat penyerang melarikan diri dari daerah itu, petugas menemukan mayat 3 korban. Pendeta Jacob Kwasi, uskup Anglikan dari Kuskupan Zonkwa, mengatakan pemerintah tidak melakukan apapun untuk memperbaiki situasi yang mengerikan ini. Kami belum pernah melihat pemerintahan jahat di negara ini seperti yang ada sekarang. Pemerintah sepenuhnya mendukung penumpahan darah di Nigeria. Kami dibunuh hanya karena kami bukan Muslim, kata Kwasi. Para jihadis Fulani yang jahat ini menikmati dukungan pemerintah untuk membunuh orang, menghancurkan rumah dan lahan pertanian mereka. Namun ketika kami mencoba membela diri, pemerintah akan terus menangkap orang-orang kami. Keadilan macam apa ini? Pemimpin gereja menunjukkan bahwa pihak berwenang hanya menangkap orang Kristen hanya karena membela diri. Seperti yang dilaporkan CBN News, para gembala Fulani juga dikenal sebagai milisi Fulani, seringkali adalah Muslim radikal yang menargetkan seorang Kristen dalam serangan tanpa henti. Mereka di desa-desa di seluruh negara Afrika Barat. Fulani adalah pengadopsi awal Islam berpartisipasi dalam perang suci atau jihad pada abad ke-16 yang menetapkan mereka sebagai kekuatan sosial dan ekonomi yang dominan di Afrika Barat, menurut World Monitor. Nigeria berada di peringkat ke-9 dalam daftar pengawasan dunia 2021 Open Doors dari negara-negara di mana orang Kristen paling menderita penganiayaan. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah saksikan ya bagaimana peristiwa penganiayaan yang luar biasa. Tapi mereka sampai sekarang tidak mundur ya untuk ikut Yesus. Karena apa? Karena memang kita ikut Yesus itu saudara bukan dijanjikan tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada kesulitan. Yang Tuhan janjikan adalah Dia memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan dalam menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan tersebut.
Karena kasih karunia itu jangan diartikan sederhana. Kita bisa kuat juga menghadapi penderitaan, itu kasih karunia. Kita bisa menang menghadapi tantangan, itu kasih karunia. Kita bisa menang menghadapi godaan, itu kasih karunia. Jadi kasih karunia jangan disalah artikan dengan arti yang remeh atau dengan arti yang rendah. Kasih karunia berarti kita boleh berbuat apa saja. Bukan. Justru karena kasih karunia itulah kita bisa melakukan kebenaran. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya kasih beberapa firman Tuhan buat kita semua hari ini, ya. Di Lukas pasal 9. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus, saudara, datang ke bumi ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk poya-poya, justru dia untuk menderita, untuk mati di kayu salib, menebus kita orang berdosa, ya. Jadi dia sudah kasih tahu lebih dulu sebelum itu terjadi, dan dia kasih kabar juga kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Apa pesannya? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bayangkan saudara, ya. Jadi di sini tidak ada kata-kata muluk, ya. Justru di sini Tuhan sampaikan supaya kita ini persiapan. Artinya ketika ada tantangan itu, ketika ada aniaya itu, ketika ada masalah itu, kita tidak akan loyo, tidak akan gentar. Karena kita sudah dikasih tahu Tuhan bahwa itu akan memang kita alami, ya. Iya, karena barang siapa, ya, ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi kalau ada orang yang mau menyelamatkan nyawa, dia tutup-tutupi jati dirinya, tutup-tutupi identitasnya, siapa dia, sehingga dia abu-abu, ya, tidak jelas, tidak berani dia radikal kepada Yesus, tidak berani dia mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain, tidak berani dia mengatakan aku pengikut Yesus, ya, karena takut kehilangan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya, katanya, ya. Apa gunanya? Terus di sini dikatakannya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Artinya begini saudara, kalau kita sudah percaya Yesus tapi kita tidak berani menunjukkan terang-terangan identitas kita pengikut Yesus, tidak berani bersaksi, tidak berani kita mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan, justru kita mencoba, ya, menyenangkan semua orang dengan berkata jalan ke Roma itu banyak, jalan ke sorga itu banyak. Saudara, inilah, ya, yang dikatakan Alkitab, dia itu merugikan dirinya sendiri. Karena apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Ya, ayat 26 di sini dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, aku anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila aku datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi nanti Yesus datang, ya, yang kedua kali, dia akan malu mengakui orang-orang yang malu mengakui dia. Karena itu kita, saudara, semuanya tidak boleh malu mengakui dia. Di depan siapapun kita harus bersaksi, ya, berani bersaksi. Seperti inilah kami, ya, doa-doakan orangnya di mana-mana kami bersaksi.
Mari kita doa. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu bekerja. Pimpin tuntun langkah-langkah kami, supaya kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Allah yang kudus kami percaya. Haleluya. Amin.